Halo pemirsa, selamat datang di Kabar Parlemen, program yang menyajikan informasi terkini seputar kegiatan, agenda, dan keputusan penting di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Saya Lydia Junita akan menemani Anda dengan berbagai berita informatif dan inspiratif dari Gedung Parlemen. Berikut informasi selengkap. Kita ke informasi utama pemirsa. Panitia Seleksi Komisi Yudisial menggelar seleksi kualitas untuk calon anggota periode 2025-2030. Ketua Pansel Dahana Putra menyampaikan sebanyak 166 peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi. Boleh disebutkan nggak sih Pak nama-namanya itu? Panitia Seleksi Komisi Yudisial menggelar seleksi kualitas untuk calon anggota periode 2025-2030. Ketua Pansel Dahana Putra menyampaikan sebanyak 166 peserta yang sebelumnya dinyatakan lulus seleksi administrasi. Saat ini sedang mengikuti seleksi kualitas yang terdiri dari tes pilihan ganda dan penulisan makalah. Lebih lanjut, dirinya menambahkan bahwa setelah seleksi kualitas, peserta yang dinyatakan lolos akan mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu profil assessment. Berkaitan dengan hal tersebut, Pansel berkoordinasi dengan lembaga dan instansi terkait seperti KPK, BNN, BNPT, BIN, serta memastikan bahwa calon yang diusulkan benar-benar bersih dari persoalan hukum. Saat ini calon anggota Komisi Yudisial sedang mengikuti tes objektif, di mana tes objektif itu akan melihat kualitas dari calon anggota Komisi Yudisial. Di tes tersebut ada dua hal. Pertama terkait ada multiple choice dan juga ada pembuatan makalah ya. Setelah itu mereka akan, kalau dinyatakan lulus, maka mereka akan lanjut itu kegiatan berikutnya, yaitu profile assessment yang dilakukan oleh profesional assessment profesional ya. Kita kerjasama dengan yang ketiga untuk mengukur melihat kondisi psikis maupun juga yang lain. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Informasi selanjutnya, pimpinan DPR merespon kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberlakukan tarif impor sebesar 32% untuk negara Indonesia. Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengatakan bahwa Indonesia perlu merumuskan strategi keuangan yang kuat untuk menjawab tekanan global yang kini tidak menentu. Seluruh dunia kini dihadapkan dengan ketidakpastian global dengan adanya beberapa perang negara di sejumlah negara. Salah satunya yakni kebijakan Presiden Donald Trump yang menaikkan tarif impor sebesar 32% kepada Indonesia. Merespons hal ini, Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengatakan Indonesia perlu merumuskan strategi keuangan yang kuat untuk menjawab tekanan global yang kini tidak menentu. Kendati demikian, Adis menyebut meskipun berat, pemerintah optimis Indonesia dapat melalui situasi tersebut, seperti halnya saat menghadapi krisis COVID-19 pada beberapa tahun lalu. Dirinya juga menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah mengutus Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi. Jadi memang ini satu tantangan bagi negara kita, dan kita tahu bahwa setelah BRICS itu, KTT BRICS, Pak Erlangga, Menko Perekonomian juga diutus ke Amerika mungkin untuk negosiasi kembali. Tetapi seperti yang kita ketahui pengalaman-pengalaman yang lalu menghadapi COVID-19 yang baru lalu yang sangat berat, negara kita bisa melalui dengan baik. Jadi memang insya Allah fondasi ekonomi negara kita baik, cuman memang harus betul-betul diatur ke depan bagaimana strategi keuangan menghadapi ekonomi global yang semakin tidak menentu ini. Dari Jakarta, Dechandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengungkapkan bahwa hasil fit and proper test atau uji kelayakan calon duta besar Indonesia untuk negara sahabat telah memenuhi persyaratan. Adis menyebut nantinya hasil calon duta besar tersebut akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pimpinan DPR kini telah menerima hasil fit and proper test atau uji kelayakan calon duta besar Indonesia untuk negara sahabat dari Komisi 1. Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengatakan dalam uji kelayakan calon duta besar tersebut telah memenuhi persyaratan.
Nantinya hasil fit and proper test akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Perlu diketahui sebanyak 24 calon duta besar Indonesia untuk negara sahabat yang diusulkan pemerintah telah menjalani fit and proper test bersama Komisi 1 DPR. Para calon duta besar ini menjalani fit and proper test selama 2 hari di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kalau duta besar itu tidak tatipnya tidak perlu dibacakan di paripurna, ya. Jadi langsung dikirimkan ke pimpinan, nanti pimpinan langsung meneruskan ke pemerintah. Tapi sepengetahuan saya, sepantauan kami pimpinan di Komisi 1 itu seluruhnya memenuhi syarat dari fit and proper dan diterima nama-nama itu untuk menjadi duta besar yang diusulkan oleh pemerintah. Jadi saat ini sudah di meja Bu Ketua untuk dikirim ke Pak Presiden. Dari Jakarta, De Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu arahan pimpinan DPR terkait pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Rifki Nizami memastikan pembahasan tersebut nantinya akan bersifat terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa pihaknya belum membahas mengenai revisi Undang-Undang Pemilu. Dirinya menekankan Komisi 2 DPR masih menunggu arahan pimpinan DPR terlebih dahulu jika ditugaskan untuk melakukan pembahasan. Kendati demikian, Rifki Nizami memastikan Komisi 2 DPR akan membahas secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik. Sikap Komisi 2 DPR RI dari awal jelas terkait dengan RUU Pemilu atau RUU partai politik, baik yang bersifat omnibus law, baik yang bersifat kodifikasi ya, atau satu persatu. Sikap kami menunggu arahan dan keputusan pimpinan DPR terkait dua hal, kepada AKD mana diserahkan dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pembahasan. Dari Jakarta, Natasha Ako, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Pemirsa, masih terkait kapal tunu Pratama Jaya. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengungkapkan Basarnas belum memiliki kendala dalam mengevakuasi kapal tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali pada Rabu 2 Juli lalu. Lazarus mengatakan hingga kini Basarnas belum memiliki alat sonar yang bisa mendeteksi keberadaan kapal di dalam laut serta operator alat-alat canggih. Mengambil paparan yang tadi Ibu sampaikan, ya. Dan sekolah lapang. Lazarus menjelaskan alat yang dimiliki Basarnas saat ini hanya alat pendeteksi ketika objek telah ditemukan, sementara alat untuk menemukan objek Basarnas belum dimiliki. Perihal tersebut dirinya sampaikan usai rapat bersama Basarnas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Lazarus meminta kepada Basarnas untuk mengutamakan alat-alat yang sangat diperlukan untuk dapat melakukan pertolongan secepatnya. Terkait anggaran pengadaan, Komisi 5 DPR akan mengupayakan dan menjadikan prioritas dari Basarnas untuk dianggarkan pada tahun 2026. Kami juga minta penjelasan dari kepada Kepala Basarnas untuk menjelaskan sejauh mana operasi yang sudah dilakukan, berapa korban yang sudah ditemukan, kemudian berapa korban hilang, dan berapa korban selamat. Itu semua sudah disampaikan, dan upaya-upaya apa yang atau apa kendala-kendala yang ada di lapangan. Salah satunya tadi terungkap bahwa Basarnas ini belum punya alat sonar yang memadai untuk mencari titik di mana kapal berada kalau dia tenggelam. Alat yang Basarnas punya hari ini adalah kalau sudah ditemukan, baru mereka punya alat. Bisa mendeteksi apakah di dalam ada masih korban terperangkap atau tidak dan seterusnya. Tapi mencari di mana kapal itu tenggelam, Basarnas belum punya. Kemudian kendala yang kedua, rupanya kita belum punya operator juga terhadap alat-alat canggih ini. Kita harus pinjam tenaga dari luar. Ini baru terungkap tadi. Oleh karenanya kami di rapat tadi, salah satu kesimpulan rapat adalah meminta kepada Basarnas untuk
mengutamakan dulu kepada alat-alat yang sangat-sangat diperlukan. Indonesia ini luas, kita ini kan negara dari pulau-pulau ya, lautan kita 2/3 dari luas daratan, berarti potensi bencana di laut ini sangat besar. Oleh karenanya alat-alat utama terkait dengan kecelakaan di laut harusnya bangsa sebesar ini sudah punya. Itu kita minta tugas kepada Kepala Basarnas yang baru untuk terkait dengan pengadaan. Soal harga, soal biaya, anggaran dan seterusnya sekarang kan sedang berproses nih. Pembahasan anggaran tentu kami upayakan ini bisa menjadi prioritas dari Basarnas untuk dianggarkan di tahun 2026 yang akan datang. Saya rasa itu barangkali. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Makanya dengan ini saya ingin tanya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Tentunya pemirsa, rapat paripurna DPR RI menyetujui Ricky Perdana Ghazali sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2025-2030. Hal ini menindaklanjuti usulan Komisi 11 DPR setelah melaksanakan fit and proper test. Rapat paripurna ke-22 dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dan 4 Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko, Saan Mustafa, Cucun Syamsurizal, dan Adis Kadir. Setelah pembukaan rapat paripurna, Ketua Komisi 11 Muhammad Misbahun menyebut seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah memilih Ricky Perdana Ghazali sebagai Deputi Gubernur BI periode berikutnya. Pengesahan Ricky dilakukan setelah pemimpin sidang Puan Maharani menerima laporan hasil uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test. Komisi 11 sebelumnya telah menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 2 calon Deputi Gubernur BI, yakni Ricky Perdana Ghazali dan Diki Kartikoyono. Alasan Ricky dipilih karena dinilai memiliki pengalaman dan kapasitas yang lebih memumpuni. Selain itu, Ricky sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta sejak Juni 2023. Kepada pimpinan Komisi 11 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya. Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper test calon Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Ke depan dan untuk berfoto bersama pimpinan DPR, kami persilahkan Pak maju ke depan. Natasha Alko, Ade Chandra, Dewananta, Berita Nasional TV. Komisi 1 DPR RI menggelar fit and proper test calon duta besar usulan Presiden pada Minggu pagi. 12 calon duta besar ini akan diproyeksikan untuk mengisi KBRI di Mesir, Korea Utara, Malaysia, dan Oman. Komisi 1 DPR RI kembali melaksanakan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap 12 calon duta besar yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Fit and proper test mencakup calon duta besar untuk negara-negara strategis diantaranya Mesir, Korea Utara, Oman, dan Malaysia. Komisi 1 DPR menyatakan uji kelayakan ini tidak hanya menilai presentasi, tapi juga kecerdasan diplomatik para calon dalam menerjemahkan visi kebijakan luar negeri pemerintah. Nantinya, jika dinilai tidak sesuai, Komisi 1 memiliki wewenang untuk menolak atau mengusulkan pergeseran penempatan. Paparan para dubes ini bukan visi dan misi pribadi, tapi menerjemahkan visi dan misi Presiden terkait dengan negara tempatan. Bagaimana mereka menguasai persoalannya dan bagaimana mereka membangun kinerjanya dan target-target apa yang akan mereka lakukan, kira-kira begitulah ini. Tapi ini bocoran jadinya ya. Selanjutnya Komisi 1 DPR akan menggelar rapat internal, pengambilan keputusan dan hasilnya akan disampaikan kepada pimpinan DPR untuk diparipurnakan. Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi selanjutnya, Komisi C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk membahas masalah BPJS Kesehatan di Jakarta. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth meminta Dinas Kesehatan untuk mengatasi masalah BPJS Kesehatan yang kerap terjadi di masyarakat. Salah satunya banyak masyarakat yang tidak dapat menggunakan pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD. Komisi 5 DPRD DKI Jakarta dengan menggelar rapat kerja dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dalam rapat tersebut membahas berbagai masalah BPJS Kesehatan di Jakarta. Salah satunya banyak masyarakat yang tidak dapat menggunakan pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD.
anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth meminta kepada Dinas Kesehatan untuk mengatasi masalah BPJS Kesehatan di Jakarta. Lebih lanjut, dirinya juga mengingatkan perbaikan layanan BPJS merupakan bagian dari upaya meningkatkan citra RSUD di Jakarta. Terkait pelayanan rumah sakit umum daerah, terutama pakai BPJS, kalau ada kesulitan boleh hubungi saya. Saya siap membantu, dengan senang hati membantu, ya, mengawal supaya Bapak Ibu yang berKTP Jakarta, kalau memang ada terkait permasalahan di rumah sakit umum daerah, terutama pengguna BPJS, boleh hubungi saya. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Komisi 3 DPR RI menggelar RDPU bahas putusan MK soal pemilu nasional dan lokal. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Usai jeda berikut ini, tetap saksikan Kabar Parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan penyelamatan terhadap seluruh WNI di luar negeri. Kalau boleh tahu Mbak, nih ada berapa negara yang... Hal ini disampaikan Ketua DPR Puan Maharani usai memimpin rapat paripurna ke-22 dan menjawab isu terkait WNI yang divonis 7 tahun penjara di Myanmar karena diduga mendanai pemberontakan. Menurut Puan, upaya penyelamatan seluruh WNI dari ancaman adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Khusus di Myanmar, pemerintah dengan DPR berkoordinasi dan kami juga mendorong pemerintah untuk bersama-sama bisa melakukan tindakan-tindakan, hal-hal yang perlu dilakukan untuk bisa menyelamatkan, karena memang seluruh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, kalau kemudian keselamatannya itu terancam ataupun perlu mendapat perlindungan, sudah menjadi kewajiban dari pemerintah Indonesia untuk bisa menyelamatkan dengan langkah-langkah apapun yang bisa dilaksanakan untuk menyelamatkan seluruh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Dari Jakarta, Natasha Alko Ade Chandra Dewanata, Berita Nasional TV. Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menegaskan TNI akan terus meningkatkan kewaspadaan dan pembangunan kekuatan dalam menghadapi kondisi geopolitik global. Komisi 1 DPR RI mendukung langkah strategis yang ditempuh Kemenhan demi menjaga kepentingan nasional. Usai menghadiri rapat tertutup dengan Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyatakan TNI terus meningkatkan kewaspadaan dan membangun kekuatan dengan menggunakan filosofi Trisula Nusantara yang mengandalkan sinergi 3 matra, darat, laut, dan udara. Menhan juga menegaskan semua kebutuhan alat utama sistem pertahanan akan difasilitasi tanpa pembatasan. Hal ini dimungkinkan karena Indonesia menganut politik bebas aktif yang tidak membatasi sumber pengadaan alutsista. Sektor pertahanan dalam hal ini Kemhan dan TNI meningkatkan kewaspadaan yang tinggi dengan terus melakukan pembangunan kekuatan TNI dengan menggunakan filosofi Trisula Nusantara. Trisula itu adalah matra darat, laut, dan udara. Di sisi lain, Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto mendukung langkah yang ditempuh Menhan dan TNI. Ia menyatakan kepentingan nasional merupakan hal yang paling utama dan mendukung penuh persiapan strategis yang dilakukan TNI. Utut juga menjelaskan rapat dengan Kementerian Pertahanan dilakukan secara tertutup karena membahas isu pertahanan dan keamanan yang bersifat krusial dan strategis. Dari Jakarta, Syana Serus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum RDPU untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 PUU 22/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman dan berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 4 Juli 2025.
Dalam rapat tersebut, Komisi 3 menghadirkan sejumlah tokoh sebagai narasumber, yaitu mantan Menteri Hukum dan HAM RI, Patrialis Akbar, mantan Komisioner KPU RI, Vanila Singka Subekti, serta praktisi hukum dan mantan anggota Komisi 3 DPR, Taufik Basari. Habibur Rahman menyatakan bahwa putusan MK nomor 135 dinilai telah melampaui kewenangan lembaga yudikatif tersebut. Menurutnya, keputusan MK tersebut menyentuh wilayah open legal politisi yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah. Habibur Rahman juga menyoroti inkonsekuensi MK karena putusan terbaru tersebut berbeda dengan putusan sebelumnya yang menyatakan pemilu nasional dan lokal dilaksanakan serentak. RDPU ini menjadi bagian dari upaya Komisi 3 menjalankan fungsi konstitusional dalam mengawasi lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Informasi lainnya datang dari DPR yang meminta seluruh stakeholder terkait transportasi untuk memperbaiki tata kelolanya. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani usai hadir dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis siang. Puan Maharani mengatakan pihaknya meminta agar seluruh stakeholder terkait tetap menunjukkan perbaikan pengelolaannya. Hal tersebut bertujuan agar keselamatan awak dan penumpang tetap menjadi perhatian. Walau musibah bisa terjadi karena faktor cuaca, Puan menekankan antisipasi dan mitigasi tetap diberlakukan untuk meminimalisir terjadinya musibah yang tidak diinginkan. Mewakili pihak DPR RI, Puan juga menyampaikan rasa duka atas tragedi kapal tenggelam di Selat Bali pada Rabu malam. Seperti diberitakan pada Rabu malam, kapal motor penyeberangan KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam saat berlayar di Selat Bali dengan rute ke Tapang Gilimanuk. Sejauh ini, 4 orang dinyatakan tewas. Kapal tersebut mengangkut 53 penumpang, 12 kru kapal, dan 22 kendaraan berbagai jenis. Kami pimpinan DPR dan anggota DPR tentu saja mengucapkan turut berduka cita atas tragedi atau musibah yang terjadi atas korban yang terjadi di kapal Tunu di Selat Bali yang saat ini masih dalam proses pencarian, dan kami berharap kepada seluruh stakeholder terkait transportasi untuk bisa tetap memperbaiki tata kelola transportasi yang ada sehingga keselamatan dari seluruh awak dan penumpang yang ada jangan sampai terjadi lagi musibah seperti ini. Walaupun dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra Dewanata, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian rangkuman informasi dalam kabar parlemen minggu ini. Terus ikuti perkembangan terkini dari dunia legislatif hanya di Berita Nasional TV. Saya Lydia Junita beserta kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan.